Hai, aku Cat Rizky, aku seorang beauty content creator dan juga seorang acne fighter. Untuk kegiatan saat ini, aku itu sibuk bikin konten di social media, terutama tentang acne positivity dan juga self love. Terus juga aku sering bikin konten makeup dan juga banyak sharing tentang berbagai hal seputar mental health, terus juga tentang how to be confident. Nggak terlalu mempengaruhi karena aku basically anaknya tuh suka di rumah, jadi nggak terlalu suka keramaian dan nggak suka keluar. Jadi so far karena aku kerja di rumah, jadi masih sama aja sih, nggak terlalu banyak mempengaruhi kehidupan aku. Alasan pertamanya karena aku selalu ngerasa kayak di media mainstream itu nggak ada orang yang jerawatan ya, jadi dari dulu juga nggak ada tuh influencer yang mau speak up about acne atau yang mau speak up tentang acne positivity, dari this fine to have acne itu nggak ada dulunya. Jadi itu jadi alasan utama aku kenapa aku akhirnya memutuskan untuk mau bikin konten tentang acne. Dan kebetulan aku juga seorang acne fighter gitu. Jadi aku yakin banget dari dulu masih banyak orang di luar sana yang sebenarnya memiliki masalah yang sama dan nggak tahu gimana cara deal sama itu. Dan aku juga berharap konten yang aku bikin bisa nolong orang. Pastilah, semua orang kan kalau baru-baru mulai sesuatu kan pasti ada ketakutan dan memang orang yang nggak suka pasti ada aja. Tapi kalau udah jadi kan biasanya semua orang bakal suka ya. Jadi menurut aku sih yang perlu dikuatin adalah mental kita sendiri. Kalau kita tuh harus mengetahui itu tuh wajar, itu adalah fasenya. Jadi aku memang dari dulu udah yakin kalau misalnya awal bikin konten pasti ada aja yang nggak suka. Sebenarnya aku udah kalau masalah insecurity kan aku udah perjalanannya udah panjang banget ya. Jadi waktu aku SMA tuh aku ada di fase dimana aku ngerasa insecurity is waste time gitu. Insecurity waste my time. Dan aku ngerasa kayak ngapain ya setiap hari kok buang-buang waktu, terus aku nggak bisa berkembang. Yang seharusnya aku bisa kesana kemari, menggali ilmu, yang bisa beradaptasi dan ketemu orang banyak, malah kayak malu. Dan aku ngerasa kayak sebenarnya bukan jerawatnya tapi akunya. Aku ngerasa bukan apa yang kita punya tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi akhirnya setelah umur aku 17 tahun aku memutuskan untuk biarin aja dan ngejalanin itu kayak biasa aja. Dan akhirnya aku jadi banyak pencapaian dalam hidup setelah aku menyampaikan insecurity aku. Kalau insecurity sih semua orang pasti punya ya, cuman kayak how you see it gitu. Kalau aku mau melihat kayak ya udah, emang di sana it's not gonna change me, it's not gonna change my character, itu nggak akan ngerubah value aku sebagai seorang manusia gitu. Mau kita gendut, kita jerawatan, mau kita pendek, kita panjang, kita putih, hitam, it's not gonna change you as a human. Karena yang paling penting kan how you feel about yourself. Kalau kita yang nggak ngerasa kalau kita yang nggak ngerasa pede ya tetap aja mau secantik apapun bakal ngerasa jelek sih, menurut aku gitu. Karena nggak ada korelasi antara percaya diri dan bagaimana kita terlihat. Menurut aku nggak ada korelasi ya. Aku banyak banget kok nemuin orang cantik yang nggak percaya diri, banyak banget nemuin orang yang biasa aja tapi comfortable gitu sama diri sendiri, dan malah itu yang bikin mereka cantik gitu dan gampang. Self love itu menurut aku self love itu adalah
loving yourself and accept your flaws, karena banyak dari kita nggak denial gitu. Kita tahu kita punya kekurangan, tapi kita berusaha banget melawan itu. Kekurangan kan ada dua ya, ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Kalau memang bisa dirubah dan kemungkinan untuk dirubah itu sangat besar, oke, kita rubah untuk membuat diri kita tenang. Tapi kalau ada kekurangan yang kita itu di luar kontrolnya, kita nggak bisa dirubah, ya udah kita biarin aja dan kita lebih berfokus kepada kelebihan. Itu klise, tapi itulah yang aku imani selama ini sih. Untuk semua orang ya, terlepas apapun permasalahannya atau insecuritiesnya, one thing yang kalian harus tahu bahwa being insecure is wasting your time. Kamu buang-buang waktu untuk mikirin sesuatu di luar kontrol kamu. Jadi instead of mikirin yang nggak bisa kamu kontrol, mending kamu invest waktu kamu yang sangat banyak itu untuk mengembangkan diri dan menjadi orang yang hebat.